Halo teman-teman semua, pejuang anggota Polri. Video kali ini merupakan video pembahasan soal pada tes akademik bahasa Inggris untuk paket yang kedua pada tryoutonline.mitrasiswa.id. Video ini adalah bagian yang keempat yang akan membahas soal dari mulai soal nomor 31 sampai dengan soal nomor 40, masih bersama Kak Eldilon Ezra dari Mitra Siswa. Buat teman-teman yang belum menonton video-video sebelumnya, ada sebuah tips umum yang teman-teman harus selalu ingat, yaitu jangan lupa baca soalnya dulu kalau bisa, baru baca teksnya, supaya apa? Teman-teman bisa lebih menghemat waktu pada saat mengerjakan soal tersebut. Nah, what do the CCTV users get from installing CCTV at their residence? Nah, teman-teman boleh di-pause dulu videonya untuk dibaca teksnya terlebih dahulu, dan teman-teman bisa gunakan fitur Google Translate untuk mengetahui sebenarnya teks ini itu artinya apa. Nah, sekarang kita langsung saja. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih yang kita dapat? Ya, apa yang pengguna CCTV dapatkan dari menginstal CCTV di rumah mereka atau di kediaman mereka. Nah, untuk soal nomor 31, kita lihat dari paragraf yang kedua dan ketiga. Karena yang pertama itu adalah penjelasan tentang CCTV itu umum, ada di tempat ini, tempat ini, tempat ini, dan dia ingin menjelaskan kenapa penting menginstal CCTV. Oke, kita lihat dari sini dulu ya. CCTV for home is better surveillance of parts of your home which cannot be viewed easily. Mounting a CCTV camera over the front of your front doors help you see anyone who is coming to your house without any need to open the door. Jadi kalau kita taruh CCTV di depan pintu rumah kita atau yang menyorot ke pintu depan rumah kita, kita bisa tahu, kita bisa lihat sebenarnya siapa yang datang ke depan rumah kita tanpa harus buka pintu. Nah, the cameras give you a better view than a tiny peephole. Jadi kan teman-teman tahu tuh kalau pintu-pintu hotel suka dikasih lubang kecil untuk kita ngintip siapa sih yang ada di depan kamar kita. Nah, dia bilang di sini kameranya itu memberikan keuntungan yang atau view bisa dibilang sudut pandang atau pandangan yang lebih besar daripada si lubang intip tadi. Nah, terus habis itu, it can also be set to scan the whole place for time to time. Bisa juga di-set untuk nge-scan seluruh tempat yang tercover itu dari waktu ke waktu. Another advantage is the ability to monitor what is happening at your home. Jadi, keuntungan lainnya adalah ya untuk memonitor apa yang sedang terjadi di rumah kita. Nah, this is made possible by advanced CCTV system. Ini dimungkinkan dengan adanya sistem CCTV yang sudah advance. You can view the footage over the internet and this can give you peace of mind even if you are far from home. Anda bisa menonton videonya via internet dan ini bisa memberikan Anda peace of mind, ketenangan pikiran. Meskipun Anda jauh dari rumah, ya kayak kita bisa tenang gitu loh. Oh, di rumah kita nggak ada apa-apa kok, karena kita bisa tonton videonya sebenarnya apa yang lagi terjadi di rumah kita. Kecuali mungkin kalau ada maling dan lain sebagainya, kita bisa ketahuan kan. Nah, jadi itu yang dimaksud memberikan kita ketenangan pikiran. Nah, CCTV can also be an excellent source of evidence. Bisa juga menjadi sumber bukti yang cukup bagus. When CCTV for home installation is complete, the system records events as they happen. It is therefore possible to view a recording of everything that took place in the premise at a particular time. Jadi, sistem itu merecords event yang terjadi kan. Dan mungkin untuk nge-view recording si rekamannya ini, rekaman dari semua yang terjadi di sebuah tempat di suatu waktu. Jadi spesifik ya. Nah, if a thief broke into your house when you were away, the recordings can be instrumental in netting the thief and as evidence in a trial.
Jadi intinya kalau rumah kita dijebol maling, ya ini bakal penting buat bukti dan untuk mencari tahu malingnya itu siapa. Alright, jadi kita bisa coba cek. Apa sih yang kita dapatkan? A. They feel calm when leaving their house. Mereka tenang saat meninggalkan rumah. Ya betul kan, karena memang kita bisa tahu apa yang terjadi di rumah kita. B. Their houses are monitored by police officers. No, bukan police officers yang memonitor, tapi kita sendiri ya. C. CCTV system give the more entertainment. Ini tidak menjelaskan adanya hiburan dari CCTV ya, tapi cuma recording aja. Berarti bukan C. D. They can monitor the situation in public place. Mereka bisa memonitor situasi di tempat umum. Sebenarnya bukan di public place, tapi di tempat yang memang ada CCTV-nya ya teman-teman. A. They have crime evidence occurred in their neighborhood. Mereka memiliki bukti kejahatan yang terjadi di perumahan mereka. Jadi yang salah di sini adalah neighborhood. Neighborhood itu berarti bukan di rumah kita, tapi di perumahan kita. Jadi misalkan 2 rumah atau 3 rumah di sebelah saya kemalingan, nah itu masih masuk ke neighborhood saya. Karena itu rumah sekitar yang ada di dekat rumah saya. Jadi nggak cocok kalau kita jawab yang E, karena CCTV ini ya diinstalnya kan di rumah kan. Berarti ya yang kelihatan cuma event yang ada di rumah aja. Langsung saja berarti jawabannya yang A. People intend to have peace of mind when they are out for work or vacation. They prefer to install CCTV at their homes to monitor them all the time. People intend, orang punya tujuan atau ingin mendapatkan ketenangan pikiran pada saat mereka keluar untuk bekerja atau liburan. Jadi, nah harusnya kan ini jadi ya. Jadi mereka prefer untuk menginstal CCTV. Kalau since itu sejak. Kalau sejak itu kurang cocok. Kalau B itu however. However itu meskipun berarti kurang cocok. Moreover itu terlebih lagi kurang cocok. Therefore tuh jadi. Kalau nevertheless ya itu mirip-mirip sama however, kayak nevertheless kayak terlepas dari itu. Nah itu nevertheless. Berarti jawabannya udah jelas yang D ya teman-teman. Nah sekarang ke soal nomor 33. Which of the following is the purpose of the text? Jadi tujuan dari teksnya apa? Nah oke, teman-teman sekarang seperti sebelumnya bisa pause dulu dan bisa baca dulu teksnya dan pahami sebenarnya isi teksnya apa sih, supaya kita bisa lebih cepat dalam pembahasan soal kali ini. Nah jadi kalau yang ditanya purpose, tujuan, kita cek karakteristiknya aja. Biasanya kalau dia ngasih tahu kayak ini kan dimulai dari Fort Van der Wijk is a fort located in Kebumen, Central Java, sebuah tempat. Ya, fort was built in the early. Nah, biasanya ini mau ngasih tahu nih, tempat ini itu tempat apa, kapan dibangunnya, terus ada kejadian apa di situ. Nah, biasanya kalau nggak to describe, to tell, atau to explain, atau apalah yang berkaitan dengan information tentang tempat ini. Kita lihat, this fort was built in the early 19th century around 1820. The Dutch colonial government decided to construct a system of fortress in that area to retain safety in the district of South Kedu. The name Van der Wijk, which is now located above the entrance, originates from a Dutch military figure that once was the commander of the fort. Van der Wijk had a good reputation because one of his actions was to silence the independence fighter of Aceh. During the Japanese occupation, this fort was used as barracks and a training camp for the PETA atau pembela tanah air or fighters for the country. The fort have already been renovated. Nah ini kan sejauh ini dia ngasih tahu aja fort ini tempat apa, pernah terjadi apa and stuff. A. To describe, untuk mendeskripsikan. Bisa, karena ini memang deskripsi dari tempat Fort Van der Wijk kan. B. To present the characteristic of the fort. Nah, ini masuk ke jawaban A. Yang namanya kita mendeskripsikan sesuatu, kita juga harus memberikan karakteristiknya. Berarti jawaban B itu masuk ke jawaban A. To relate a person experience at a fort.
Biasanya kalau untuk relate atau menghubungkan a person's experience, pengalaman dari seseorang terkait dengan tempat ini, biasanya tuh udah dikasih tahu saya siapa atau ada nama seseorang yang disebut di sini. Tapi bahkan setengah teksnya itu cuma ngasih tahu tentang Fort van der Weyck. Jadi untuk teman-teman bisa skip jawaban yang C. D, to relate the history of Fort van der Weyck. Ini relate ke history ini kan maksudnya menghubungkan sejarah. Sejarah apa? Tapi kita simpan dulu. A, to state a person's opinion about Fort van der Weyck. Untuk memberitahu pendapat seseorang tentang Fort van der Weyck. Nah, ini tidak menjelaskan adanya pendapat seseorang sejauh ini. Jadi kita cek dulu untuk jawaban relate the history ya. The fort have already been renovated. The size of the fort is just over 3,600 meter. And the color is red. This old fort is a quite remarkable building. The entrance gate is quite far from the gate of the fort. The tourist area has a mini train that brings visitors from the main entrance to the fort. There is also a large playground for children in the tourist area. The giant replica of a dinosaur just stands in front of the fort. Visitors can enjoy a round trip over the roof of the old structure by boarding on a mini train constructed on top of the fort. Inside the fort, visitors will see a number of pictures used as documentation to the original fort before the renovation. Military barracks, service posts, and rooms that were used for many different purposes can be viewed in a pretty nice and clean condition. Berarti tidak ada penjelasan tentang history event penting apapun ya selain tentang oke, ini pernah dipakai untuk barak latihan. Berarti jawabannya lebih cocok ke yang A. Next ke soal nomor 34. From the text we know that. Dari teks kita tahu apa? Nah, A, the entrance gate is close to the fort gate. Tidak, karena justru kebalik. B, children are forbidden to enter the fort. Padahal tadi dijelasin ada playground. Ya, children in the playground for children in the tourist area. Berarti bukan. C, the fort was constructed after Independence Day. No. Kan ini pernah dipakai untuk training camp pembela tanah air. Jadi jelas ini sebelum ya. Kan dibilang during the Japanese occupation. Fortnya udah ada. Nah, berarti sebelum merdeka. Visitors boarded on a mini train to enjoy the fort. Benar kan? Tadi memang ada mini train yang dikatakan by boarding on a mini train constructed on the top of the fort, visitors can enjoy a round trip over the roof. Nah, jadi memang mereka kayak bisa menikmati fasilitas ini dengan naik mini train. A, the military barracks and service posts are the restricted areas. No, dikatakan di akhir, military barracks, service posts, and rooms that were used for many different purposes can be viewed. Bisa dilihat in a pretty nice and clean condition. Berarti bukan restricted, karena restricted itu artinya area terbatas, area yang tidak boleh dimasuki semua orang. Berarti jawabannya yang pas adalah yang D. Next ke 35. This old fort is a quite remarkable building. The underlined word may be best replaced by sinonim dari remarkable. Remarkable itu luar biasa. Berarti jawabannya sudah jelas adalah yang E. Karena simple artinya sederhana, unique artinya ya unik, peculiar artinya menarik perhatian. Kalau D, luxurious itu mewah, E, outstanding itu luar biasa. Berarti yang paling mirip dengan remarkable adalah yang E. Next, soal nomor 36. From the text, we can see that the writer ... about listening music through earbuds. Dari teks, kita bisa melihat bahwa si penulis itu pendapatnya apa sih tentang ... mendengarkan musik melalui earbuds atau headset ya, sepertinya. Mari kita cek. Youngsters like hearing music. They often hear music through earbuds because they think that this device are light and portable. Ya kan? Headset itu memang light, ringan, dan portable, mudah dibawa. It also makes them stylish, yang membuat mereka keren. But listening music with earbuds has several significant drawbacks. Ada beberapa kerugian. First, earbuds have no sound isolation. This device sit right outside your ear canal, meaning they don't filter out external noise very well.
Ya kan kalau kita pakai headset, dia tuh cuma nempel di bagian luar telinga aja. Artinya suara-suara dari luar itu masih bisa masuk atau masih bisa terdengar. If there's a lot of background noise, you may have difficulty hearing through your earbuds. Kalau misalkan banyak berisik di luar gitu, kadang kita tetap aja susah mendengarkan hal yang kita mau dengerin lewat headset atau earbuds. And you cannot enjoy your music well. Then you crank the volume higher to enjoy your music. Nah, pas berisik di luar, kan kita bakal naikin volumenya nih, volume headset kita. It actually contributes to hearing loss. Justru itu berkontribusi ke kehilangan pendengaran, dan ini bahaya guys. Second, listening music through earbuds are discomfort. Tidak nyaman. Discomfort kata dasarnya comfort atau nyaman. Nah, they are designed as a one size fit all solution. Kan kalau teman-teman beli headset Samsung, ada nggak sih ukuran M, S, L? Nggak ada kan? Itu satu headset untuk semua jenis kuping. Makanya dia bilang ini discomfort. Terus dia bilang juga, but depending on the shape of your ear, they may be uncomfortable. Tergantung bentuk telinga Anda, mungkin saja ini tidak nyaman. If the earbud doesn't conform well to your ear, it may fall out. Kalau nggak pas di kuping, bisa jatuh, fall out ya. Third, when you hear music through earbuds, it may accumulate earwax and dust. Ya, biasa. Pada saat kita mendengarkan lewat earbuds, bisa mengakumulasi kotoran telinga dan debu. It makes them less hygienic and a bit unsavory if you'll be sharing. Ya, membuat mereka kurang bersih dan agak nggak nyaman kalau kita mau minjemin ini ke orang lain. Based on the above argument, berdasarkan argumen di atas, yaitu ada 3 argumen, I really recommend that you'd better not hear music through earbuds. Saya sangat merekomendasikan lebih baik tidak mendengarkan musik melalui earbuds untuk melindungi kesehatan, terutama pendengaran Anda. You'd better listen to music with the speaker. Lebih baik mendengarkan musik dari speaker atau gunakan sepasang headphone standar yang kita biasa pakai di komputer ya teman-teman. Nah, berarti dia disagree atau partly disagree atau absolutely disagree. Kalau disagree kan tidak setuju. Kalau partly disagree itu separuh tidak setuju. Ternyata yang disagree di sini cuma ada 2 teman-teman. Kan dia lebih fokus ke kekurangan kan. Dan kenapa jangan pakai ini? Dia ingin menjelaskan significant drawbacks-nya itu apa. Nah, berarti kita cek yang disagree. Kalau partly disagree, separuh setuju, artinya dia harus menjelaskan kenapa dia juga separuh setuju. Kalau kita separuh nggak setuju sama sesuatu, kan harusnya ada penjelasan juga dong. Kenapa kita setuju, kenapa kita nggak setuju. Nah, berarti langsung aja jawabannya yang disagree doang. Karena dia tidak menjelaskan kenapa menggunakan earbuds itu suatu hal yang baik. Nah, next ke nomor 37. Which of the following statement is the writer's argument about listening music through earbuds? Nah, yang mana nih statement yang benar terkait argumen si penulis terkait mendengarkan musik lewat earbud? It is stylish. Memang dia sempat menyebutkan bahwa itu stylish, tapi kita coba cek yang lain. It is fit to ears. Fit to ears enggak ya, karena jelas dia bilang it may fall out depending on the shape of your ear. It is a good habit, jelas bukan, karena dia bahkan I really recommend that you'd better not hear music through earbuds. It is comfortable. Oh, jelas dia bilang they may be uncomfortable karena design as one size fits all. It cause hearing loss. Nah, either antara stylish atau hearing loss. Fokusnya kan kemana tadi? Hearing loss atau kehilangan pendengaran. Maka kita lebih baik untuk jawab yang E aja. Nah, soal nomor 38. Why is wearing earbuds not recommended to be sharing? Nah, tadi kan udah jelas tuh kalau kayak kita pakai kan lama-lama akumulasi kotoran telinga dan debu. Nah, itu nggak higienis dan nggak nyaman kalau kita mau berbagi. Ada nggak less higienik? Nah, ada nih jawabannya yang C. Kita bisa langsung aja ke jawaban C, teman-teman. Nah, kalau nggak yakin bisa cek jawaban A, B, D, dan E. Tapi saya jamin A, B, D, dan E itu nggak cocok dengan jawabannya. Lanjut ke 39. Several youngsters still listen to music through earbuds. Beberapa youngster masih menggunakan atau masih mendengarkan musik melalui earbud. The design are not fit on their ears. Jadi
beberapa pemuda masih mendengarkan musik melalui earbud. Meskipun desainnya tidak fit ke telinga mereka. Cocok kan kalau kita pakai meskipun? Karena tadi kan dia jelaskan memang ini nggak cocok ke semua telinga. So itu jadi nggak cocok dong kalau jadi. But itu tapi juga agak kurang pas. Kalau bisa kita pakainya meskipun ya. And dan apalagi nggak cocok banget. While itu selagi ya, berarti bukan. Although itu artinya walaupun. Nah, berarti langsung aja kita jawab yang E, teman-teman. Nah, soal nomor 40. Ada sebuah teks, again teman-teman bisa coba baca dulu biar kita bisa lebih cepat. Gunakan Google Translate untuk mendapatkan vocab-vocab yang baru teman-teman ketahui. What is the text about? Tentang apa sih teksnya? Nah, jadi ceritanya ini tentang Emily Dickinson, di mana dikatakan was a reclusive American poet. Poet itu ya intinya penulis puisi. She was born, dia lahir kapan? She was educated, nih kan? Dia itu edukasinya di mana? Dia lahirnya kapan? Terus the first volume of this work was published. Ini kayaknya karya pertamanya dipublish kapan? She died of kidney disease. Dia meninggal karena apa? Jelaskan ini biografi atau menjelaskan cerita tentang seseorang, yaitu Emily Dickinson was a reclusive American poet. Cek jawabannya. The life of a greatest poet. The influence of great poem. The best literary work of a poet. The success of American poets, the development of great poem. Ini perkembangan dari poem atau puisi yang bagus, jelas bukan karena ini tentang tokoh. The success of American poets berarti penulis puisi Amerika, dan ini bukan penulis Amerika biasa, tapi ini merujuk ke satu orang. Berarti kurang pas. Kalau C, the best literary works of a poet, ini tidak hanya menjelaskan karya terbaik dari seorang penulis, tapi juga perjalanannya, kapan dia diedukasinya di mana, meninggalnya karena apa, berarti nggak cocok. Kalau the influence of a great poem, influence itu pengaruh dari poems ya, puisi yang bagus, itu juga kurang cocok karena meskipun ada penjelasan tentang ini, apabila ada penjelasan tentang ini di teks, tetap dia tidak representatif karena yang coba digambarkan itu adalah tentang biografi. Biografi itu apa? Perjalanan hidup kan. Nah, kita cek terakhir kan the life of a greatest poet. Kita cek dia sudah disebut sebagai reclusive American poet. Terus Dickinson's remarkable work was published after her death. Remarkable work, hasil kerja luar biasa dari Dickinson dipublikasi setelah dia meninggal. The strength of her literary voice as well as her reclusive and eccentric life contributes to the sense of Dickinson as an indelible American character. Nah, jadi pada akhirnya lebih cocok kita pilih jawaban yang A ya, karena memang digambarkan ada tendensi di mana teks berusaha menggambarkan bahwa Dickinson tuh memang orang yang hebat, memang dia adalah seorang penulis puisi yang luar biasa. Nah, untuk pembahasan soal kali ini kita cukup sampai sekian dulu. Kalau teman-teman belum menonton video-video pembahasan sebelumnya, bisa ditonton bagian 1, 2, 3. Dan untuk yang ingin mendapatkan pembahasan lengkap sampai dengan nomor 50, bisa ditonton pembahasan bagian 5. Oke, seperti biasa, kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, teman-teman bisa bantu like, share, dan juga subscribe ke channel kita. Kalau begitu, see you on the next video. Mitra Siswa Dare to Dream, Grab the Future.